Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang dimana ini pembahasan rutin, yang insyaallah kita sudah paham tentang pembahasan ini, yang insyaallah juga kita sudah melakukan amalan ini. Malam
atau amalan yang biasa kita kerjakan di malam hari, yaitu qiyamul lail, salat malam, atau sering diistilahkan dengan istilah salat tahajud. Salat tahajud, qiyamul lail atau salat malam itu banyak istilah, dan satu dengan yang lainnya istilah itu adalah sama, kontennya itu sama, isinya sama. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud dan qiyamul lail itu sama dengan qiyamul Ramadan kalau di bulan Ramadan. Sama dengannya juga adalah salat tarawih. Dan kalau kita bahasakan secara bahasa, itu artinya adalah salat malam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal fardhah salatul lail. Dan paling utamanya salat setelah salat fardu, setelah salat wajib adalah salat malam atau qiyamul lail atau tahajud. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan dari salat malam ini. Di antaranya disebutkan di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat 17 sampai ayat 18, yang dimana Allah Jalla wa ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidurnya pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Jalla wa ala. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan ungkapan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18, maksudnya kata beliau radhiyallahu anhuma, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kata Abdullah ibnu Abbas, tak berlalu satu malam pun melainkan mereka sisihkan waktu walaupun sedikit, walaupun sebentar, untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam atau tahajud atau qiyamul lail. Disebutkan para ahli qiyamul lail, orang yang suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, Allah Jalla wa ala memuji mereka. Dan ini salah satu keistimewaan dan keutamaan orang yang suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam atau tahajud. Kata Allah dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah Jalla wa ala dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa ala berikan kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, yang dimana beliau meriwayatkan dari Imamul Hasan dan Ibnu Zaid dan Mujahid, bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin salat tahajud di malam hari. Hadis tadi menunjukkan keistimewaan salat tahajud dan qiyamul lail, yang dimana banyak sekali keutamaan-keutamaan dari salat qiyamul lail tersebut. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, abshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Ya ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam dan sukalah memberikan makanan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sambunglah tali kekerabatan, dan salatlah di malam hari pada saat manusia tertidur lelap. Ketika kita sanggup untuk melaksanakan 4 hal tadi, suka menyebarkan salam, amalan yang sangat gampang buat kita. Suka mentraktir teman atau orang, terutama yang membutuhkan. Suka memberikan makan, terutama kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, suka menjalin tali kekerabatan. Dan yang terakhir, tahajud. Maka itu yang membuat mereka masuk surga dengan selamat. Sebagian ulama mengatakan, masuk surga dengan selamat, masuk surga tanpa hisab. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar, untuk diadili, untuk dilakukan hisab buat mereka. Kemudian Allah Jalla wa ala bertanya kepada mereka tersebut, ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji'. Hai manusia, siapa di antara kalian ini yang suka menjauh dari tempat tidur mereka? Maksudnya, siapa di antara kalian, wahai manusia, ketika hidup di dunia suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, suka tahajud dan qiyamul lail? Ya, fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya mereka ketika hidup di dunia suka tahajud dan qiyamul lail, suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tapi jumlah manusia yang suka tahajud dan qiyamul lail ketika hidup di dunia ini qalilun, sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit tersebut. Kemudian Allah Jalla wa ala memerintahkan mereka untuk masuk surga tanpa hisab, dikarenakan qiyamul lail dan tahajud yang mereka kerjakan. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa ala. Dan tentunya banyak sekali ayat dan hadis yang berkaitan dengan tahajud dan qiyamul lail. Disebutkan di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Kemudian juga disebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 113. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 63 sampai 64. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4, yang dimana Allah Jalla wa ala menyatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangkitlah engkau dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, meskipun sedikit. Meskipun hitungan rakaatnya jumlahnya sangat sedikit sekali. Ambil sedikit dari waktu malam, setengahnya atau kurang daripada itu, ya, atau lebih daripada itu. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil dengan tahsin dan tajwid. Dan itu dikuatkan juga dalam surah Al-Insan ayat 25 sampai 26. Kemudian surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-9, dan juga surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Termasuk surah As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Semua ayat-ayat tadi
menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan orang yang suka tahajud dan qiyamul lail dan suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Bahkan puncaknya, orang yang suka tahajud dan qiyamul lail, maka jaminannya adalah jannah, masuk surga tanpa hisab. Naam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, waktu qiyamul lail. Kapan waktu tahajud dan qiyamul lail tersebut? Dan ingat ya Bapak, Ibu, kalau dikatakan tahajud termasuk witir ya. Jadi witir dan tahajud itu satu paket ya. Adanya witir itu sebagai penutup. Sedikit kritikan ya, sedikit ya informasi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah, beliau cuma mengerjakan sebatas witir doang. Kan ini kritikan buat teman-teman yang biasanya setelah ba'diyah isya langsung witir tanpa tahajud. Padahal hendaknya kita kalau toh mengerjakan tahajudnya di waktu yang sudah masuk, yaitu setelah isya, setelah ba'diyah isya tepatnya ya, ketika masuknya waktu isya, setelah kita mengerjakan salat isya dan ba'diyah isya, tahajudlah di situ karena memang sudah waktunya. Makanya dikatakan salatul lail tajuzu fi awwalil lail wa wastihi wa akhirih. Salat malam, tahajud, qiyamul lail tersebut boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dan dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana di dalam hadis Ibunda Aisyah menjelaskan tentang salat malam yang dikerjakan oleh Nabi SAW termasuk witir. Nah, ungkapan yang dipakai oleh Ibunda Aisyah memang kita katakan bahasanya itu witir, tapi tidaklah menutup kemungkinan Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan salat malam, tahajud, qiyamul lail sebelum witir tersebut. Dikarenakan witir itu sebagai penutup, maka yang disebutkan itu biasanya itu bahasanya witir, padahal sebelumnya mengerjakan apa? Salat malam. Dikatakan di sini ajma'a ahlu al-ilmi ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajar, bahwasannya sepakat para ulama tentang waktu salat malam termasuk witirnya itu antara salat isya sampai terbitnya fajar as-shadiq. Terbitnya fajar as-shadiq itu menandakan bahwasannya waktu salat subuh telah hadir. Artinya waktu kita tahajud dan witir itu panjang, dari isya, dari masuknya waktu isya atau tepatnya setelah kita mengerjakan ba'diyah isya sampai menjelang waktu masuknya salat subuh. Dan itu yang dikatakan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengerjakan salat malamnya, tahajudnya dan witirnya itu di awal malam, pernah juga di pertengahan malam, dan pernah juga di akhir malam. Dan itu juga yang dikatakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, ma kunna nasha'u an nara Rasulullah fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasha' an narahu na'iman illa ra'ainah. Bahwasanya kami jika menginginkan melihat Rasulullah ya salat di malam hari, tahajud maksudnya, kami bisa lihat. Ya, artinya bisa lihat itu kemungkinan besar kita katakan Nabi Muhammad itu mengerjakan salat tahajudnya, qiyamul lailnya di awal malam. Dan jika kami menginginkan Nabi Muhammad SAW ya tidur, kami bisa melihat beliau tidur dan kami menyaksikan itu. Maksudnya apa? Kita katakan artinya Nabi SAW menunda pelaksanaan salat malam itu kapan? Di
di sepertiga malam yang terakhir, di waktu yang afdal. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Imam Bukhari, jilid yang ketiga, halaman 23. Ai inna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil laili wa la yurattibu waqtan muayyanan bal bihasbi ma tayassara lahul qiyam. Sesungguhnya salatnya Nabi, yaitu salat tahajudnya dan tidurnya Nabi kita Muhammad SAW, itu dalam malam-malamnya itu berbeda-beda. Ya, tidak ada waktu khususnya Nabi SAW untuk tidur, dan tidak ada waktu khususnya Nabi SAW untuk tahajud. Yang jelas Rasulullah mengerjakan itu, yaitu mengerjakan qiyamul lail, tahajud qiyamul lail, sesuai dengan kemudahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya, jika ada waktu yang mudah untuk melaksanakan qiyamul lail, Nabi langsung mengerjakan qiyamul lail, baik itu di awal malam, ataupun di pertengahan malam, ataupun di akhir malam. Dan paling bagusnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, untuk mengerjakan salat malam, tahajud dan qiyamul lail tersebut di sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yanzilallahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul laili al-akhiri. Allah Jalla wa Ala, Tuhan kita, turun ke langit dunia di setiap malam ketika malam itu tersisa sepertiga malam. Dalam riwayat yang lain di sepertiga malam yang terakhir. Itu kira-kira kalau di Jakarta, di tempat kita ini, di tempat kita bermukim, itu jam 2 sampai menjelang subuh. Fayaqul, kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, Anal Malik, Anal Malik, aku adalah raja, aku adalah raja kalian, kata Allah Jalla wa Ala. Manil ladzi yad'uni fa astajib lah. Siapapun di antara kalian yang berdoa kepadaku, aku pasti ijabah, aku kabulkan doanya. Manil ladzi yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun di antara kalian yang meminta, pasti aku akan beri. Manil ladzi yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapapun yang di antara kalian tersebut meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni kalian tersebut. Subhanallah. Itu kapan? Waktu mustajab itu sepertiga malam yang terakhir. Jam 2, jam 3, atau menjelang subuh. Subuh sekarang jam 4 lewat 5 menit ya. Artinya jam 2 sampai menjelang subuh itu waktu afdal untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tapi tidak semua dari kita ini yang sanggup untuk mengerjakan qiyamul lail tersebut di sepertiga malam yang terakhir tersebut. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, kalau sekiranya di antara kita ini tidak sanggup untuk mengerjakan salat tahajud qiyamul lail beserta witirnya di sepertiga malam yang terakhir jam 2 sampai menjelang subuh, maka tidak mengapa kita mengerjakan salat malam kita, tahajud kita, qiyamul lail kita beserta witirnya di awal malam, yaitu setelah kita mengerjakan ba'diyah isya kita. Dan itu yang dirutinkan oleh 4 orang sahabat Nabi. Mereka berempat ini selalu mengerjakan salat malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya di awal malam. Siapa mereka? Kisi-kisinya depannya Abu. Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga adalah Abu Darda, nama aslinya Uwaimir radhiyallahu an. Dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma.
Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, 4 sahabat ini terbiasa mengerjakan tahajudnya dan witirnya di awal malam setelah melaksanakan apa? Ba'diyah Isya. Ya, terutama sebelum mereka melaksanakan tidurnya mereka atau sebelum tidurnya mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah waktunya. Nah, kemudian ikhwani fid din, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, berkaitan dengan jumlah rakaat salat malam. Paling sedikit itu 3 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. Artinya kita tahajud dan witir itu sesuai kemampuan kita. Paling sedikitnya 3 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. Tidak mengapa buat kita semua. Yang penting setiap malam kita tahajud dan qiyamul lailnya, meskipun dengan hitungan yang sedikit tadi. 2 tahajud 1 witir, 2 tahajud 1 witir. Kalau punya kekuatan tambah lagi 2 tahajud 3 witir. Kalau punya kekuatan 4 tahajud 3 witir. Kalau punya kekuatan lagi 6 tahajud 3 witir. Kalau punya kekuatan lagi yang afdal, tahajud dan witir berapa? 11 rakaat, 8 tahajud 3 witir. Lebih daripada itu boleh tidak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, yang dimana dalam hadis Abdullah ibnu Umar ini menjelaskan kepada kita bahwasannya salat malam tersebut tidak ada batasannya, ya. Bahwasannya salat malam tersebut tidak ada apa? Batasannya. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, kaifa usalli salatul lail? Bagaimana aku melaksanakan salat malamku? Artinya sahabat yang datang kepada Nabi SAW dipastikan sahabat yang tidak paham tentang apa itu salat malam, ya, apa itu tahajud, apa itu qiyamul Ramadan, ya. Kalau sekiranya tentang masalah tata caranya saja sahabat ini tidak paham dan tidak mengerti, apalagi yang berkaitan tentang masalah jumlahnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masalah salatul lail tersebut, kata beliau menjawab, salatul laili masna masna, fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 salam 2 salam. Jika salah seorang dari kalian tersebut khawatir dan takut mengenai waktu salat subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dikerjakan berkaitan dengan tahajud dan qiyamul lail tadi. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya afdalnya melaksanakan salat malam itu 2 salam 2 salam. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya witir itu ternyata sebagai apa? Penutup. Sebagai apa? Penutup. Ya, meskipun sebagai penutup bukan berarti kita kalau sudah mengerjakan witir sekiranya di awal malam, anggaplah dengan hitungan yang sedikit 3 rakaat, 2 tahajud dan 1 witir. Qadarallah, takdirnya kita bangun di malam hari, kita tidak bisa tidur lagi, kemudian kita ingin menambah jumlah rakaat salat tahajud dan qiyamul lail kita, boleh tidak? Sepakat ulama boleh, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak 2 kali sesuai dengan pengetahuan saya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah di awal malam sudah tahajud dan sudah witir, kemudian terbangun Nabi Muhammad SAW, kemudian menambah apa? Salat tahajudnya dan qiyamul lailnya. Tapi memang kalau kita katakan fungsi witir itu apa? Sebagai penutup dari salat malam yang sudah kita kerjakan berdasarkan hadis ini. Nah, bagaimana tentang 4 rakaat? Kita katakan 4 rakaat sekali salam itu kita katakan benar, sahih juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana beliau bertanya ada sahabat yang bertanya tentang salat malam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW
Dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha 443. Jangan antum tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Nabi SAW ketika melaksanakan tahajud dan qiyamul lail. Dari hadis ini kemudian muncul pendapat yang mengatakan bolehnya salat malam tersebut 4 rakaat sekali salam. Dan itu dikuatkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qobliyah asar ada tidak? Ada, meskipun bukan rawatib. Kata Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Umar, rahimahallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup untuk mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Hadisnya derajatnya hasan. Dikuatkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW mengerjakan qobliyah asar, pernah mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat sekali salam. Artinya qobliyah asar 4 rakaat sekali salam pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya yang berkaitan dengan 4 rakaat seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Kita kerjakan Ustadz sekali salam boleh enggak? Dikarenakan ada sesuatu hal yang membuat kita harus seperti itu. Boleh, tidak mengapa. Cuma kalau berbicara tentang afdal dan utama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis yang umum dari hadis Abdullah bin Umar dan dikuatkan lagi dalam hadis yang lain. Salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah di malam hari ataupun salat sunnah di siang hari 2 salam, 2 salam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian apa saja adab dan etika dari salat malam tersebut? Tadi kita sudah menjelaskan waktunya, kemudian berkaitan dengan tata cara, boleh 2 rakaat sekali salam, boleh juga 4 rakaat sekali salam. Termasuk kalau witirnya, kalau kita 3 rakaat, boleh 3 rakaat sekali salam, boleh juga 2-1. Kemudian berkaitan tentang jumlahnya tadi, paling sedikitnya 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir, paling afdolnya 11 rakaat, 8 tahajud 3 witir, dan paling banyaknya unlimited, tidak terbatas. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Nah, kemudian kita masuk kepada adab-adab ketika kita melaksanakan salat malam. Yang pertama, ketika kita terbangun di malam hari, sebelum kita melaksanakan salat tahajud dan qiyamul lail kita, bahkan sebelum kita berwudu dan sebelum melaksanakan salat malam kita membaca ini terlebih dahulu. Nah, disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man ta'ara minal laili, barang siapa yang terbangun dari malam harinya, dari tidurnya, kemudian dia berdoa, faqala, doanya sebagai berikut, ini hafalkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah. Dalam riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah. Dalam riwayat yang lain sebutkan subhanallah dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Sama-sama, saya dulu.
La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah hafal ya. Kalau nanti malam terbangun baca doa ini. Summa qala, setelah dia membaca itu dia berdoa kepada Allah. Artinya dia malas tahajud nih. Ya. Subhanallah, kadang kan di antara kita ini bangun terjaga, tidur lagi. Kadang di antara kita ini bangun dikarenakan ada hajat kita ke kamar mandi, buang air kecil. Tapi setelah itu molor lagi, tidur lagi. Ada juga yang terbaik, dia terbangun, ya, dia baca doa ini, dia berdoa, kemudian dia mengambil air wudhu dan tahajud. Oh, itu yang paling luar biasa. Tapi kalau sekiranya di antara kita kemungkinan besar malas, paling tidak kita baca doa ini. Setelah baca doa ini, kita baca doa seperti ini. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kemudian auda'a atau berdoa apapun, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Ya, ustujiba lahu, dikabulkan doa-doanya. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatahu. Sekedar dia berdoa tadi, insya Allah diijabah. Di sepertiga malam terakhir, pada saat Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kita baca tadi zikir tadi itu. Kemudian kita berdoa meminta ampun. Kemudian kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, baik tentang dunia kita ataupun akhirat kita. Tidak sampai di situ, kita berwudu dan sholat, maka diterima sholat kita, tahajud kita. Tapi kalau kita misalnya malas, kita kemudian setelah selesai berdoa, kita tidur lagi, maka insya Allah doanya diijabah. Tapi ingat, mukaddimahnya tadi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian pastikan kita meminta ampun dulu kepada Allah, kemudian baru kita berdoa kepada Allah tentang dunia kita dan akhirat kita. Diijabah doa kita sudah. Kalau kita teruskan, kita berwudu dan kita salat tahajud, diterima salat kita. Allahu akbar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1154, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Daud serta oleh Al-Imam Ahmad. Nah, ini adab yang pertama. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Nah, itu salah satu adab etika yang banyak kita tinggalkan, bahkan mungkin di antara kita yang tidak paham. Yang pertama tadi itu. Kemudian ketika kita memang sudah membaca doa itu tadi dan kita ingin tahajud juga, kita ke kamar mandi usahakan bersiwak. Baik siwak yang asli atau gosok gigi dengan odol. Itu sudah dianggap apa? Bersiwak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Muhammad SAW itu terjaga, beliau tersebut ya mengusap wajah beliau dengan telapak tangan beliau yang mulia untuk mengusir ngantuk. Kemudian beliau tersebut ya tahajud dan qiyamul lail. Beliau tersebut bersiwak, ya beliau tersebut bersiwak, atau kalau sekarang ini membersihkan mulut, karena kita tahu pada saat kita tidur itu yang di perut kita ini mengeluarkan sesuatu yang bau, baik keluarnya dari kubul ataupun dubur ataupun yang keluar dari mulut, pasti bau. Maka usahakan kita bersiwak atau gosok gigi dengan
odol. Seperti itu. Sebagaimana yang dikuatkan juga dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Nah, kalau sudah berwudu, ya, pastikan ikhwan, sebelum kita tahajudnya, kita membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Ya, ada yang mengatakan pembacaan surah Ali Imran ini ketika bangun langsung. Karena kan tadi ada doa tadi la ilaha illallah. Menurut sebagian langsung membaca ini. Sebagian yang lain mengatakan bahwasannya pembacaan surah Ali Imran itu bisa dibaca setelah dia berwudunya. Ya. Itu 10 ayat yang terakhir, ya, surah Ali Imran. Dalilnya Ustaz, hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala, berkata, istaiqadha Rasulullah SAW fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi summa qara'a al-ashra al-ayat al-khawatima min surati Ali Imran. Rasulullah itu terbangun dari tidur beliau. Beliau duduk dan mengusap wajah beliau dengan telapak tangan beliau yang mulia untuk menghilangkan ngantuk. Setelah itu beliau membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Ya, membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran, ayat 190 sampai ayat 200. Nah, dari sini komentar sebagian ulama, ini dibaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran ini ketika baru terbangun dari tidur. Yang tujuannya tersebut untuk apa? Tahajud dan qiyamul lail. Makanya yang mana yang didahulukan Ustadz? Apakah tadi zikir la ilaha illallah tadi itu, ataukah pembacaan surah Ali Imran 10 ayat yang terakhir ini? Nah, kalau kita melihat dari konteks hadis ini sangat jelas sekali, ya, bahwasanya Nabi baru terbangun. Ya, kalau tadi ungkapan Nabi, ya, Rasulullah mengatakan man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun dari tidurnya. Nah, artinya terbangun dari tidur itu tentunya yang paling umum yang kita baca apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dilanjutkan dengan 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Makanya sebagian ulama mengatakan 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran ini, ada yang mengatakan ini bagian daripada zikir atau wirid atau doa setelah bangun tidur. Tidak dikhususkan untuk kita yang tahajud saja. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis, ya, 4572. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2711. Nah, paling tidak adabnya kita laksanakan. Paling tidak nih, mulai malam ini atau besok, coba kita hafalkan 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran ini. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya itu kita hafalkan, ya. Ya, 10 ayat insyaallah, dan ini menjadi PR buat kita. Ya. Boleh kita baca, ya, pastinya dibaca setelah bangun tidur. Wabil khusus lagi ketika kita terjaga dari tidur kita di malam hari. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi setelah itu baru tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian setelah berwudu ingin melakukan tahajud dan qiyamul lail. Nah, ini pun khilaf juga. Membaca doa ini, ada yang mengatakan bacaan ini atau doa ini adalah doa istiftah. Ada juga yang mengatakan ini doa dibaca sebelum melaksanakan tahajud. Makanya seperti Syekh Khalid Al-Husainan mengatakan ini doa dibaca sebelum tahajud. Ya, orang yang hendak tahajud, kata beliau, disunnahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Ya, sudah azan ya, sebentar. Allahumma lakal hamdu
antal qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Subhanallah. Nah, insyaallah kalau kita hafal bagus ya, kalau enggak dibaca aja. Nah, sebagian ulama mengatakan ini doa bukan doa sebelum tahajud. Ya, ini doa istiftah. Karena doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi ada sekitar 12. Salah satunya menurut mereka yang sering dibaca selain wajah tu wajhiyah itu hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim termasuk ini. Nah, tapi sebagian ulama seperti Syekh Khalid Al-Husainan dalam kitab beliau 1000 amalan sunnah di setiap hari itu, kata beliau ya, yang terjemahannya seperti ini, orang yang hendak salat malam disunnahkan untuk mengucapkan doa sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, doanya yang kita baca tadi. Dan hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Wallahu alam bissawab. Nanti insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan lagi kajian kita. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.